Terima kasih buat yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya. Oke? Selamat menikmati. Hai, bertemu lagi dengan saya di cerita film yang berbeda. Film kali ini berjudul Glorious 2022, menceritakan tentang seorang pria yang terjebak di sebuah toilet umum bersama dengan seekor monster. Mau tahu gimana alur filmnya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Di awal film ada seorang pria bernama Wes yang sedang mengendarai mobilnya. Kemudian dia berhenti di sebuah parkiran untuk membeli permen. Diceritakan si Wes ini sedang depresi karena masalah dengan pacarnya yang bernama Brenda, sehingga dia selalu teringat kenangan-kenangan sama pacarnya ini. Demi menenangkan pikirannya, dia pun memutuskan untuk minum minuman, ditambah malamnya dia berpesta sendirian buat api unggun dari barang-barang milik Brenda dan beberapa foto yang juga ikut dibakar. Pokoknya malam itu dia habiskan untuk mabuk-mabukan sampai dia tertidur pulas di sana. Pas bangun, dia sadar kalau dia cuma memakai celana dalam saja karena celana panjangnya tak sengaja ikut terbakar. Tiba-tiba dia merasa mual karena saking banyaknya minum alkohol semalam dan dia langsung pergi ke toilet umum di sana. Saat muntah-muntah itu, tak sengaja ia menjatuhkan satu-satunya foto Brenda yang tidak dibakar. Setelahnya dia pun dikejutkan oleh suara laki-laki yang tidak tahu dari mana arah suara tersebut. Everything all right over there, my friend? Over here. Dia mendengar suara itu berasal dari arah WC sebelahnya, sebelah kirinya, di mana di sana ada sebuah gambar dan lubang kecil yang terhubung dengannya. Suara itu ngajak Wes ngobrol banyak, hingga tak sengaja Wes menyentuh matanya pakai tangan bekas menyentuh toilet. Dia pun langsung keluar bilik buat cuci tangan. Wes melihat ke belakang bilik itu, namun dia tidak melihat apapun karena gelap. Suara itu ngajak Wes buat kenalan. Dia tidak menyebutkan langsung namanya, namun Wes disuruh untuk menjulurkan lidahnya dan mencubitnya supaya Wes tahu nama suara itu. Dia menyuruh Wes untuk mengikuti kalimatnya seperti ini. Got another one. Ya, suara itu bernama Gata no Toa dan dia mengaku sebagai seorang dewa. Kemudian Wes melihat fotonya jatuh dan kembali ke bilik untuk mengambilnya. Nah, karena dia penasaran dengan suaranya, dia pun mengintip sedikit dari lubang itu. Namun tiba-tiba suara itu melarang Wes jangan mengintipnya. Pokoknya jangan lakukan itu. Dia memperingati Wes supaya jangan coba-coba melihatnya. Namanya juga manusia kan? Kalau diperingatkan maka dia semakin penasaran. Wes pun naik ke toilet dan mengintipnya dari atas. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba suara itu berteriak membuat telinga Wes kesakitan. Wes membuka matanya dan dia langsung melihat bahwa dirinya sudah berada di luar. Wes naik mobil dan sebelahnya ada pacarnya yaitu Brenda. Brenda bertingkah aneh sebelum ia menyadari kalau itu adalah imajinasinya dan Wes masih berada di dalam toilet. Saat itu Wes akan keluar toilet, akan tetapi pintunya tiba-tiba saja terkunci. Lalu suara itu bilang kalau dia tidak bisa membiarkan Wes pergi sebelum urusannya di sana selesai. Wes pun marah-marah. Dia lalu melihat ke jendela atas dan berteriak meminta tolong. Namun di luar muncul sebuah penghalang yang berwarna pink yang bisa melindungi mereka. Wes memohon-mohon supaya diizinkan untuk pergi keluar. Wes kemudian melihat lagi bilik itu lewat cermin. Tiba-tiba dia melihat sesuatu cahaya dari arah sana. Dengan spontan Wes langsung kabur, namun tak sengaja dia terpeleset. Suara itu terus menyuruh Wes untuk balik lagi ke biliknya. Tapi Wes merangkak dan sempat melihatnya sedikit dari bawah sebuah makhluk aneh. Dia menuju ke pintu saluran udara. Wes membuat suara itu ngobrol sendirian sementara dia membuka satu persatu bautnya. Dia berhasil masuk ke saluran udara dan merangkak jauh dari sana. Namun sekuat apapun dia berusaha, dia harus kembali ke lubang yang sama dan tidak ada jalan lain. Setelah itu Wes menyadari pencahayaan dari jendela agak berbeda. Suara itu menjelaskan kalau kekuatannya agak melemah. Wes bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya bisa keluar? Suara itu menjelaskan kalau alam semesta sedang membutuhkan bantuannya. Bagi Wes alasan itu sangat tidak masuk akal. Suara itu meminta Wes menceritakan masalahnya.
Wes mulai berpikir tentang Brenda, namun suara itu juga mengganggunya, membuat telinga Wes seketika langsung berdarah. Suara itu menyuruhnya supaya jangan mengingatnya lagi dan harus fokus padanya. Kemudian dia bercerita bahwa ada seekor makhluk yang mendapat kekuatan dan tak sengaja menciptakan sebuah alam semesta. Namun makhluk ini sangat membenci manusia. Lalu kemudian dia menciptakan lagi makhluk penghancur, yaitu si Gata no Toa ini, makhluk yang ada di toilet ini. Makhluk yang ada di toilet ini ternyata tertarik dengan manusia. Dia sembunyi dari dia dan mau menyelamatkan umat manusia dan meminta tolong pada Wes untuk membantunya. Suara itu mengaku kalau Wes lah yang bisa merubahnya kembali ke bentuk aslinya. Di luar, Wes mendengar ada seseorang yang datang. Dia langsung berteriak untuk meminta bantuan. Suara itu memperingatkan Wes supaya jangan melakukannya, karena tidak akan berhasil. Awalnya pria itu tidak mendengar teriakan Wes. Setelah dia melepaskan earphone-nya, barulah ia mendengarnya. Orang itu mengetuk pintu toilet, namun dia tidak bisa membukanya dari luar. Wes menyuruh suara itu untuk mengizinkannya masuk. Suara itu bilang, "Baiklah," dan pintu pun terbuka. Namun pria yang bernama Gary ini tak sengaja membiarkan pintunya tertutup lagi, dan akhirnya terkunci lagi. Gary mendengar suaranya dan mengira itu temannya Wes. You're a part of this now. Suara itu bilang bahwa Gary sudah menjadi bagiannya sekarang. Gary mencoba menelpon polisi, namun yang ada di teleponnya itu adalah suara Gata no Toa, supaya jangan menelpon polisi. Hang up the phone, Gary. I don't know this guy. Karena kesabaran Gary sudah habis, dia lalu mendekati biliknya dan menyentuh pintunya. Namun di scene ini apa yang terjadi? Look, I'm not gonna ask you. Tiba-tiba dia seperti tersetrum. Suara itu menyuruh Wes untuk masuk bilik. Kemudian sesuatu terjadi pada Gary. I'm sorry. Ya, makhluk itu menunjukkan wujudnya pada Gary dan melenyapkannya karena di toilet itu dia butuh Wes saja. Hujan darah langsung turun menutupi seluruh sudut toilet. Sambil menangis, Wes bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri mimpi buruk ini?" Suara itu bilang, "Kau harus memuaskan bentuk fisikku." Itu saja, dan dia bakal mengizinkannya keluar. Tiba-tiba dari lubang itu muncul sebuah cahaya. Wes mengalami sedikit dilema di sini, antara takut tapi di satu sisi lain dia juga ingin keluar. Setelah dia siap, Wes pun masuk ke bilik lagi untuk memenuhi keinginannya. Akan tetapi si Wes ini salah mengartikan. Dia malah buka celana dan memasukkan burungnya pada lubang itu. Suara itu bilang, "Apa ini? Apa kau pikir burungmu bisa menyelamatkan alam semesta?" Thought your human penis was going to save the... I need your liver, Wes. Dia bilang, yang dia butuhkan adalah hatinya. Wait, what? My liver? Yes, Wes bingung, bagaimana mungkin dia bisa memberikan hatinya, sedangkan itu ada di dalam tubuhnya. Suara dari bilik itu menyodorkan sebuah pecahan kaca, namun Wes menolaknya. I'm not doing it. Lalu seisi toilet itu bergetar dan pecahan kaca itu tiba-tiba sudah ada di tangan Wes. Wes pun masuk ke bilik lalu dia berteriak di lubang itu, dan dia melihatnya dan berhalusinasi. Dia bangun dan bercermin, dan merasakan dirinya seperti mayat sambil tertawa sendirian. Tiba-tiba dinding bergetar lagi dan muncul monster yang menciptakan si Gata no Toa ini dari alam lain mencari mereka. Suara itu bilang, dia tidak bisa lagi menahannya. Wes membuat sebuah permintaan untuk melihat pacarnya yang terakhir kalinya. Nah, setelahnya dia langsung melakukan apa yang diminta suaranya itu, yaitu mengeluarkan hatinya. Nah, di waktu yang bersamaan sambil mengenang hubungannya, terjawab sudah kenapa dia ada masalah dengan Brenda, yaitu dia menyimpan banyak foto-foto cewek lain dan ketahuan Brenda.
Kemudian entah kenapa si Wes ini malah mengakhiri hidupnya dan terjadilah sebuah penyesalan dan depresi. Makhluk itu berhasil mengambil hati Wes. Wes langsung terkulai lemas dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pintu bilik makhluk itu terbuka. Sesosok makhluk tak berbentuk menunjukkan wujudnya. Wes sadar dan semuanya normal seperti biasanya. Makhluk itu sudah kembali ke tempatnya dan alam semesta akhirnya selamat dari ancamannya. Sampai di sini film pun berakhir.